Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yones Paul. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang kesulitan belajar pada siswa. Oke, baik. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk diwawancara. Baik, ini temanya kesulitan belajar pada anak. Ya, Tentang ya. Oke, banyak sekali kesulitan belajar terhadap anak. Salah satu contohnya, untuk cara mengatasinya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Sebagai seorang pendidik, cara untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak, sebaiknya kita sebagai seorang tenaga pendidik melakukan pendekatan secara one by one istilahnya, antara guru dan siswa, saling terbuka, komunikasi. Apa sih yang menjadi kesulitan yang dialami oleh siswa, entah dari entah dari pribadinya atau memang dari lingkungannya. Kemudian bentuk kelompok belajar ini untuk supaya siswa tidak mudah bosan. Karena apa? Kalau udah terjadi diskusi berarti udah punya pikiran atau punya tukar pendapat. Jadi di dalam diskusi belajar ini bisa menghidupkan suasana. Salah satu contohnya itu untuk mengatasi belajar dalam ruang kelas atau di dalam terhadap siswa. Kemudian bisa menggunakan media pembelajaran, entah itu PowerPoint atau kita kasih video suruh nonton. Jadi anak ini akan lebih mudah memahami dibanding kita harus menjelaskan secara detail tanpa ada jeda. Biasa kan orang mudah bosan kalau mendengarkan, tapi kalau langsung melihat itu akan memudahkan anak cepat merespon dibanding kita harus menjelaskan panjang kali lebar tapi tidak ada yang didapat atau didengar oleh siswa. Kemudian melakukan diskusi kelompok belajar. Kelompok belajar bukan berarti dalam artian kita kasih tugas sebanyak mungkin, tidak. Dalam kelompok belajar ini nanti dari satu kelompok ke kelompok lain bisa tanya jawab. Kemudian hindari juga memberikan tugas yang panjang terhadap siswa. Itu akan mudah sekali kalau kita kasih tugas yang panjang atau catat buku sampai habis seperti itu akan memudahkan kesulitan belajar bagi anak. Kalau bisa untuk untuk kasih ke mereka, jangan kasih catatan panjang kali lebar, cukup yang poin-poinnya saja. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada wawancara ini. Atau ada yang belum jelas atau sudah jelas? Masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang bisa membantu mengatasi kesulitan belajar? Salah satu contohnya bisa dilakukan dengan game. Kita buat game terhadap anak, kemudian kita bisa buat quiz juga. Dalam artian bukan menyimpang. Game ini seperti kita tanya jawab atau kayak seperti istilahnya cerdas cermat begitu. Quiz ini juga dalam hal tanya jawab juga bisa. Itu lebih memudahkan anak untuk memahaminya, meresponnya secara langsung dibanding kamu harus kasih tugas tertulis. Tentunya tidak akan membuka pikiran mereka. Nanti kan kalau kita kasih kuis, otomatis dari anak yang satu udah berani mengeluarkan pendapatnya. Siapa tahu dari jawaban si anak yang pertama bisa membuka pikiran anak yang lain. Jadi nanti dengan ada sanggah menyanggah bisa menjadi satu keterkaitan antara satu dan lain. Dan itu yang akan membuat diskusi belajar atau ruang kelas itu hidup kembali. Jadi tidak ada yang merasa kesulitan atau bagaimana. Kalaupun ada, kita harus dekati anak itu secara personal. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Oke, semoga bermanfaat ya. Walaupun singkat tapi jelas. Bisa diingat atau dipahami kembali. Oke, itu saja. Terima kasih.